Pelantikan puluhan pejabat eselon 3 dan 4 oleh Wali Kota Bima di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis tanggal 30 Juli diduga cacat hukum dan administrasi. Pasalnya, tidak mengacu pada perwali tentang perubahan nomenklatur sejumlah bagian di Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sekarang Anda sedang berada di channel YouTube KHBA.net Video, tempat kami berbagi video berita terkini kabar daerah Bima. Jika Anda telah subscribe, KHBA mengucapkan selamat datang kembali. Jika belum, kami sangat mengharapkan Anda memencet tanda subscribe dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar video berita kami bisa cepat Anda nikmati. Pelantikan pejabat Kota Bima diduga cacat hukum dan administrasi tidak sesuai nomenklatur baru. Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, pemerintah Kota Bima saat ini sedang melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur sesuai perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016. Dalam Perda dimaksud ada sejumlah perubahan, termasuk perubahan bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Sesuai Perda tersebut, maka diterbitkan perwali untuk perubahan nomenklatur di Setda pada tanggal 1 Juli tahun 2020, kemudian untuk Sekwan diterbitkan pada tanggal 13 Juli tahun 2020. Artinya, untuk pejabat baru yang dilantik harus mengikuti nomenklatur yang baru, sesuai dengan perwali yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Bima. Jika merujuk pada perubahan nomenklatur tersebut, maka pelantikan yang dihelat kemarin ada yang tidak sesuai dengan perwali, yakni bagian yang ada Sekwan. Karena sudah tidak ada lagi bagian Humas dan Umum, diganti dengan bagian Umum dan Keuangan. Sementara saat pelantikan, masih disebutkan jabatan bagian Humas dan Umum. Dengan terbitnya nomenklatur perubahan nama bagian ini, maka otomatis nomenklatur yang lama dicabut dengan sendirinya dan pelantikan harus disesuaikan dengan nomenklatur baru. Kepala BKPSDM Kota Bima M. Saleh yang berusaha dikonfirmasi terkait pelantikan yang diduga cacat hukum dan cacat administrasi tersebut belum bisa memberikan klarifikasi. Dari seluler yang terus dihubungi dari kemarin, masih saja tidak aktif. Demikian pula dengan Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, H.A. Malik diupayakan untuk konfirmasi, belum memberikan jawaban. Sekretaris BKPSDM Kota Bima Rusdan yang dimintai klarifikasi menjawab bahwa saat pelantikan kemarin dirinya sedang dinas luar. Jadi tidak tahu menahu prosesnya. Termasuk penyusunan sebelum pelantikan, saya sedang dinas luar. Yang paling tepat memberikan klarifikasi mengenai itu Pak Kepala BKPSDM saja, katanya, Sabtu pagi tanggal 1 Agustus. Sementara itu, Kabid Mutasi BKPSDM Kota Bima Tamsil yang diwawancara pun menjawab belum bisa memberikan keterangan. Saya belum tahu kalau itu, hari Senin saja, nanti kita klarifikasi bersama dengan Kepala BKPSDM, ujarnya. Sebelumnya KHBA.net menerbitkan, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Wali Kota Bima H.M. Lutfi kembali melantik 30 pejabat struktural dan fungsional di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis tanggal 30 Juli. Sejumlah pejabat yang dilantik diantaranya H. Syarifuddin jabatan lama Kepala DPM PTSP dan jabatan baru Sekretaris DPM PTSP, kemudian Muhammad Madun jabatan lama Sekretaris DPM PTSP dengan jabatan baru Sekretaris DPPPA Kota Bima. Gufran jabatan lama Kabid Dikdas pada Dinas Dikbud Kota Bima, jabatan baru Sekretaris Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya, Rusdin Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Bima, jabatan baru Kabag Umum dan Humas DPRD Kota Bima. Syahrial Nuryadin jabatan lama Kabag Umum dan Humas, jabatan baru Sekretaris Camat Empunda. Taufikur Rahman jabatan lama Kabid Kebudayaan pada Dinas Dikbud, jabatan baru Kabid Dikdas di Dinas Dikbud Kota Bima. Munawar jabatan lama Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Dikbud Kota Bima, jabatan baru Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud. M. Rifait jabatan lama Sekretaris Camat Empunda, jabatan baru Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapeda Litbang. Darwis Lurah Sambinai, jabatan baru Kasih Trantip pada Kantor Kecamatan Raba. Syariman jabatan lama Seklur Rabangodu Utara, jabatan baru Kepala UPT Sarana dan Distribusi Pasar Amahami. Humaidin jabatan lama Staf Dinas Dikbud Kota Bima, jabatan baru Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Dinas Dikbud Kota Bima. Kemudian Irmayana Rahman jabatan lama Kasih Pembangunan Kelurahan Ule, jabatan baru Kasih Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan. Rusdin jabatan lama Kasih Pembangunan Kelurahan Entobo, jabatan baru Kepala PKM Rasanai Timur. Kepada seluruh pejabat yang kami lantik diharapkan segera menyesuaikan diri dengan lingkup kerja baru. Kemudian bisa segera bekerja sama dengan ASN lain dalam menjalankan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah bekerja penuh disiplin, jujur serta bertanggung jawab sesuai tupoksi, tegas Wali Kota Bima H.M. Lutfi usai melantik puluhan pejabat tersebut. Lutfi menegaskan ASN yang baru dilantik ini merupakan kebutuhan organisasi. Karena di tahun ini banyak yang sudah memasuki masa purna tugas, sehingga dilakukan pengisian dan sebagian lainnya dirotasi untuk mengoptimalkan kerja. Agenda pelantikan 30 pejabat struktural dan fungsional yang dihelat di Aula Kantor Wali Kota Bima Kamis kemarin berlangsung lancar.
Hanya saja dalam pelaksanaannya, justru tidak terlihat Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian mendampingi Wali Kota. Demikian daftar berita kahaba.net yang bisa Anda baca langsung di alamat www.kahaba.net. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita kami, subscribe channel YouTube kahaba.net dan bergabunglah dengan fanspage kahaba.net di jejaring Facebook.